Kesempatan ini yang saya hormati juga Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji serta hadirin yang berbahagia. Saya Indra Abdul Bahtiar yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Mengawali kegiatan hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dilanjutkan dengan marskal. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji, Dr. Gigi Ali Mamora, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Rizal dari DPRD Kota Bandung. Kemudian di sini ada Ibu Dr. Rosa dari BKKBN dan Bapak Lurah dan Ibu Lurah sudah hadir juga, dan semua dari BKKBN, staf dari BKKBN, terima kasih sekali, serta teman-teman staf dari Puskesmas Sukahaji. Berserta yang paling bahagia Bu, bahagia, cemas atau bahagia ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Mungkin sedikit saya ceritakan bahwa Puskesmas ini adalah puskesmas pembantu dari Sukahaji.
Jadi sebelum jadi puskesmas mungkin jadi pustu dulu Pak Rizal, jadi pustu dulu karena prosedurnya agak rumit kalau jadi langsung puskesmas. Dan alhamdulillah pelayanan kita udah mulai. Alhamdulillah. Kita udah mulai, termasuk salah satu dari sini adalah kerjasama dengan dari PKKB. Kita melaksanakan kegiatan safari KB di tempat ini. Karena kalau di Sukahaji, repot Bu, udah pernah ke Sukahaji Bu? Puskesmas Sukahaji pernah? Udah pernah lihat? Ya. Udah pernah berdesak-desakan masuk ke sana? Nah itu makanya. Tapi mudah-mudahan nanti dipindahkan ke Pak Rizal. Amin. Pak, tolong langsung. Saya pengen apa Pak di Pasir Koja gitu ya. Jadi pusat apa ya, puskesmas Kota Bandung kelihatan dari keluar tol ya Bu ya. Itu maunya gitu. Amin untuk Bu ya. Amin. Ya, tapi nggak entah kapan ya gitu ya. Berdoa saja lah yang penting. Nah, yang jelas hari ini Bapak Ibu kita terima kasih sekali dari BKKBN mengadakan kegiatan safari KB di tempat ini. Ibu tahu aja apa aja yang diperiksa, yang dilayani banyak ya. Dan target kita sekarang itu 50. Targetnya 50 mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Tercapai. Tapi yang bukan pencapaian yang kita harapkan, tapi bagaimana Bapak Ibu KB bisa berjalan dengan baik. Ibu tadi dengar lagunya Keluarga Sejahtera yang kita harapkan seperti itu ya. Nah, itu. Dan KB ini sekarang menjadi kendor mungkin ya Pak. Jadi kendor masalah KB Pak Rizal ya. Jadi sekarang tuh perkembangan anak bertambah tidak terkendali. Jangan berharap bahwa Indonesia akan maju kalau jadi beban gitu. Nah, kemudian yang kita harus bersyukur bahwa alhamdulillah nanti salah satu pemeriksaannya adalah pemeriksaan HPV DNA. Itu baru ilmu baru juga bagi saya. Nanti jelasin sama Dr. Rusel akan menjelaskan tuh ya HPV DNA. Ternyata mahal ibu-ibu dan bisa dari sini ya Bu untuk ya. Ya, itu mahal. Kita tahu harganya pemeriksaannya. Informasi di atas 1,5 juta ya. Ya, tapi di sini gratis. Ya, terima kasih Pak Rizal. Sudah ini ya, sudah diakomodir dan kita mudah-mudahan akan ada kegiatan lagi yang termasuk pemeriksaan HPV dia. Kalau dulu kita ada tes yang tes untuk KB Ifates mereka lupa deh. Ifates ya, tapi ini berkembang lagi dengan tes HPV ya. Nah, saya juga Pak Rizal laporan juga bahwa kita juga jadi pusat penelitian TB. Jadi kita tuh sampai ada beberapa penelitian sampai dari Jawa Tengah juga ke sini. Ya saya sih senang-senangnya Pak, karena ternyata teknologi berkembang terus sehingga pemeriksaan TB itu sekarang bisa lewat tidak. Nah, itu lagi dikembangkan. Jadi ada dari FKG Unpad sendiri, dari Semarang juga, kemudian dari Unpad juga. Jadi ada beberapa universitas yang melakukan penelitian di sini. Nah, nanti masalah KB mana Pak? Kalau memang jadi di sini siap insyaallah. Siap. Kita terasa kalau masih ada penelitian lagi, mungkin rajin-rajin baru, enggak siap Sukahaji siap. Ya, kan untuk kebaikan kita semua ya. Untuk kita berharap bisa seperti itu. Mungkin itu saja. Saya berharap kita semua berharap bahwa kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, memberikan kesehatan pada ibu semua ya. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Dokter atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Camat Babakan Cipara yang mana akan diwakili oleh Bapak Lurah Sukahaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kang Haji Rizal dari Dewan Kota Bandung, kemudian Kepala PD Puskesmas Sukahaji, Pak Dr. Ali beserta jajaran,
kemudian dari Ibu Serakosi ya Bu ya, dari BKKBN. Oh, iya. Kemudian Lurah Babakan dan ibu-ibu yang hadir di sini. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahmi gitu ya. Sekaligus juga mungkin nanti ada materi-materi yang disampaikan terkait dengan KB atau dengan tadi apa ya, cek kesehatan HPV apa ya. Ya. Alhamdulillah hari ini saya mungkin baru kesini lagi ya ke Pustu Sukahaji, karena dulu ketika saya di Kelurahan Babakan Sekrur, tempat ini masih menyeramkan Ibu ya, masih kotor banyak. Dulu sebelum jadi Pustu itu ketika zaman COVID itu mau jadiin tempat karantina dulu tuh di sini. Tapi ketika dibersihkan, kabel-kabelnya hilang Pak Haji. Kabel di atasnya ada yang nyuri, akhirnya tidak jadi gitu ya. Alhamdulillah COVID-nya juga hilang gitu ya. Nah mungkin hari ini permohonan maaf mungkin ya Bapak Camat tidak bisa hadir di sini karena memang kalau nggak salah dari kemarin itu sakit Pak ya, sakit. Kemudian juga Pak Sekcam juga ada kegiatan di luar. Mungkin saya mewakili Pak Camat ya. Jadi mengharapkan mudah-mudahan dengan keberadaan Pustu ini bisa membantu warga terutama Kelurahan Babakan Sukahaji gitu. Mudah-mudahan juga Pustu ini akan menjadi puskesmas gitu ya Pak ya. Tinggal Dokter Ari milih mau di Sukahaji apa di sini. Sukahaji mah. Bisa di mana Bos Sukahaji? Ya itu saja mungkin ya nanti terkait dengan materi-materi nanti disampaikan oleh Bu Rosen ya, atau dari Puskesmas Sukahaji juga gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, warga Babakan atau Sukahaji. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah atas sambutannya mewakili Bapak Camat. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana yang diwakili oleh Dr. Rasul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rizal, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung. Yang saya hormati Bapak Lurah dan Ibu Lurah, nuhun rempeg ya Pak Camat aya ge 2 lurah di gentosnanya, artinya komitmen dari kewilayahan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita juga disupport ya Bu ya. Dr. Ridi Ali, Kepala Puskesmas Sukahaji, nembe terang ieu teh Pustu, padahal saya langkung 10 tahun di Dinas Kesehatan ya. Oh aya Pustu ya, ternyata memang Pustu betul sekali memang dibutuhkan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan akses ya, memudahkan akses, apalagi di daerah-daerah yang bukan cukup deui. Setahu saya Sukahaji teh, wilayah di Sukahaji teh adalah wilayah yang segala ada. Karena dulu waktu di P2P Pak Dr. Ridi Ali teh paling sering tuh, iya kunaon ieu tinggi ya, karena memang dengan culture namanya wilayah yang padat ya, sangat-sangat membutuhkan fasilitas kesehatan. Dr. Siti hatur nuhun hari ini dari PKBI Dr. Siti Pak Rizal, permohonan maaf Bapak Kepala Dinas, hari ini ada kegiatan di Jakarta yang mengharuskan kepala OPD untuk hadir langsung pada kegiatan dengan KPK. Ada beberapa kegiatan sosialisasi dan ada verifikasi segala macam, sehingga Pak Kadis harus hadir langsung. Jadi mewakilkan pada saya untuk pada kegiatan hari ini. Pak Rizal, mungkin ini kita pertemuan ataupun titik ke 10 ya dari 15 titik yang kami alhamdulillah nuhun pisan Pak Rizal sebagai wakil ketua, sebagai unsur pimpinan dari Komisi 4 DPRD yang luar biasa
mau diajak berkeliling gitu ya. Di salah satunya adalah hari ini ke Pustu Sukahaji dari ayah-ayah, dan memang begini supados terlihat bahwa memang masyarakatnya membutuhkan kursi nambut tibu lurah. Jadi acan ayah kursian gitu masih kena kosong. Itu panginten sinyal gitu. Nah, itu artinya sinyal karena fungsi DPRD salah satunya adalah untuk penganggaran, Bu. Jadi abdi teh nyolek-nyolek nih Bapak Wakil Ketua Komisi 4 supaya punten ke depan untuk kelengkapan dari puskesmas bisa didukung secara anggaran karena memang masyarakat sangat membutuhkan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kegiatan ini juga adalah bukti kolaborasi pemerintah daerah dengan DPRD sebagai legislatif yang dipilih merupakan perwakilan dari ibu-ibu, mempunyai fungsi salah satunya adalah pengawasan penganggaran. Nah, di sini juga nanti Pak Rizal bisa melihat kebutuhannya seperti apa. Mudah-mudahan secara program, bagaimana program KB ini memang sangat dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting, karena ternyata stunting kita tos jungkir balik oge, tos nonggeng-nonggeng-gengnya malah naik, Bu, tahun kemarin malah tertinggi kenaikannya se-Jawa Barat, yang asalnya sudah di 16 badai ke 14 ditargetkan malah naik jadi 22 nya. Jigana kedah rada tarik deh ini ngadudut ke handapna gitu ya. Kita bekerja bersama-sama untuk masyarakat di Kota Bandung khususnya untuk bisa lebih baik, terutama untuk kesehatan ibu. Bagaimana ber-KB ini adalah supaya ibunya sehat secara lahir, secara batin, dan juga secara sosial. Itu saja mungkin sebagai pengantar untuk kegiatan hari ini. Pembukaan sekalian pamintennya saya hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di Kecamatan Babakan Ciparai dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kabid atas pembukaannya ya. Ibu-ibu, di ruangan ini sudah hadir beberapa narasumber yang hebat yang nanti insya Allah akan disampaikan perihal sosialisasi peraturan perundang-undangan maupun cash pro, Ibu ya. Makanya sungguh luar biasa ibu-ibu dihadirkan di sini, mudah-mudahan mendapatkan materi yang bermanfaat. Oke, selanjutnya ini pembacaan doa oleh Bapak Yana, silakan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nari wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, kita foto bersama dulu ya. Mohon izin bapak-bapak. Ibu-ibunya berdiri aja biasa. Bapak kalau dia Ya, boleh. Jadi miring ke sini. Boleh. Ibu maju sekali. Mohon. Tutup dulu guys. ini biasanya ada begitu. Apa? Biasa Biasa Menghadap ke sini ya. Mohon.
Satu lagi. Berencana Ibu keren. Terima kasih. Ini di ruang Silakan ibu-ibu duduk kembali. Kita perhatikan ya materi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Rijal. Yang pertama dilanjutkan oleh Ibu Siti. Ya, langsung saja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Lurah Sukahaji, Pak Agus juga Bu Dewi, Lurah Babakan. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Pak Dr. Gigi Ali, sahabat saya ini rada kasep memang. Juga dari DPPKB sejajaran tadi Bu Dr. Rosi ada kegiatan, kemudian juga Bu Dr. Siti ya, Bu Dr. Siti dari PKBI, juga para masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur terus kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bisa bertemu dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait KB yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi ada itunya? Nggak ada ya? Ada yang profilnya ada? Langsung ke profil aja. Slide 2. Bukan yang ini berarti. Ya udah. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rijal. Saya asli orang Babakan Ciparai, Bu. Jadi qadarullah hari ini kita bisa bertemu. Jadi saya tinggal di Kelurahan Ciranggang, asli mah orang Margai Utara. Jadi tadinya ada profil saya tapi kayaknya salah ngasihnya, tapi nggak apa-apa. Bedain sama gondrong gitu, Bu. Saya tinggal di Jalan Jalan Koposari 1 nomor 14. Ada nomor telepon saya sebenarnya di profil yang sudah saya sampaikan, tapi ya sudahlah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian yang notabene hari ini saya juga baru hari ini masuk ke Pustu, Pak. Itu Pak Kepala UPT ya. Nah ini lebih beda lagi, Bu ya. Tadi beda-beda, jadi sehingga numpung gitu kan. Jadi ini nah ini nomor telepon saya, Bu. Jadi kalau ibu sekalian butuh nanti kaitan dengan informasi ataupun juga keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Paskes UPTD Sukahaji, bisa langsung laporan. Nanti saya akan tegur Pak Kepala UPTD-nya ya, kalau memang tadi kaitan dengan pelaksanaan kegiatan makin terus gitu. Kenapa, Bu? Jadi memang sebelum saya ke materi, langsung aja ke materi yang itu aja. Ini mah udah ya Bu ya. Ini nomor telepon saya, bukan yang ini, yang satu lagi. Yang tadi yang pakai kacamata. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya seringkali ketika memang saya berkeliling di ini, kebetulan dapil saya, keluhan-keluhan dari warga masyarakat kaitan dengan pelayanan fasilitas kesehatan. Terutama memang saya sudah tidak sepakat sebetulnya apa yang disampaikan Pak Dr. Ali tadi kaitan pelayanan di Sukahaji ya. Satu sumber nama kecil, sempit, bahkan tidak terlayani begitu ya. Bahkan nomornya juga sudah kalau antrian sudah nggak terpenuhi ya begitu. Bahkan waktu itu rencana kan di RW 1 ya Pak.
kali ya, tapi dia di sini ya pastinya ya. Saya kemarin baru beres juga di diwawancara kaitan dengan untuk paskes di puskesmas Astana Anyar begitu ya. Karena apa? Memang idealnya puskesmas itu harus lebih mudah dijangkau oleh masyarakat begitu ya, terutama yang memang mohon maaf kalau Sukahaji sudah susah masuk ke dalam, udah masuk ke dalam, kegan segala macam gitu ya, termasuk juga kecil, sumpek dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan doakan saja kita, tapi karena tahun ini ada efisiensi, mungkin mudah-mudahan ke depan bisa ada fasilitas kesehatan yang bisa melayani Bapak Ibu sekalian, terutama di Kelurahan Sukahaji dengan Babakan gitu ya. Karena ini selain padat banyak sekali gitu kan. Tadi saya ngobrol dengan Lurah Babakan, ini mana orang Babakan ada? Ada ya, orang Babakan, orang Sukahaji ada? Ada tuh Sukahaji. Jadi memang paskes ini sangat penting sekali berkenaan dengan pelayanan terutama untuk masyarakat. Lanjut saja ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa tugas dan fungsi anggota DPRD itu 3 tuh ya. Jadi yang pertama adalah menganggarkan. Jadi tadi sudah bisik-bisik nih, baik Pak Dr. Gigi Ali, kemudian juga kaitan dengan Kepala UPTD, kemudian juga Pak Lurah dan Pak Lurah dan Bu Lurah gitu ya, kaitan sinyal Bu tadi. Ini pinjam dari kelurahan ya gitu kan, wayahnya didukung. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas saya ada 3 sebetulnya fungsi DPRD itu. Yang satu adalah pola penganggaran, budgeting, yang kedua pengawasan, yang ketiga adalah membuat peraturan daerah. Nah, kaitan dengan budgeting ini tentunya kami mensupporting apa yang dilakukan oleh DPPKB kaitan dengan program-program terutama yang memang kaitan dengan khususnya KB yang memang tentunya kerjasama dengan Dinkes. Karena apa? Kita harus bisa menjamin terintegrasinya antara OPD, di mana ini harus dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Makanya saya turun langsung ke lapangan. Betul tidak DPPKB ini melaksanakan kegiatan KB gratis nggak Bu? Gratis ya. Tapi mohon maaf, ini juga sebagai bentuk pengawasan. Ketika saya tanya gratis, oh alhamdulillah gratis. Tapi ketika gratis ini saya akan nanya kepada Dokter Ali, apa Dok, pelayanannya bagus enggak gitu kan? Bener enggak? Jangan sampai nanti datang 2 kali gitu ya, ketika pemasangan ID, kemudian ataupun juga apapun yang dipasang kepada ibu-ibu sekalian itu berulang kali begitu ya. Kenapa? Kita bisa merasakan Bu, yang laki-laki itu ketika keenakan, istrinya juga nggak enakan, laki-laki juga nggak enakan Bu gitu. Nah, kenapa saya perlu pengawasan? Ngasuri Bu Pak. Karena apa? Karena memang tadi ketika pelayanannya jangan sampai begini, kata Dokter Ali teh, dengan mah gratis itu kan masangnya saya enak nawe, tidak begitu ya. Jangan begitu. Kenapa? Gratis ini bukan berarti tidak dibayar, tapi dibayar oleh pemerintah. Dalam hal ini dianggarkan oleh kami dari DPRD, itu fungsi DPRD. Jadi fungsi kami dari DPRD itu tadi bahwa setelah menganggarkan kita lihat benar nggak kegiatannya, disosialisasikan nggak, dilaksanakan nggak, jangan sampai tadi karena tadi kata Dokter Ali kaitan pasang apa tadi Pak? Ayudi ya, yang memang mahal kan begitu ya. APP ya, APP yang mahal gitu. Kalau misalnya tadi APP kurang lebih antara 800 sampai 1,5 juta, ibu-ibu 8 gratis kan begitu. Itu yang memang itu yang salah satu bentuk di mana pentingnya ber-KB ini untuk apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat begitu. Lanjut saja. Jadi ini ya, kenapa ibu-ibu harus tahu regulasinya seperti apa? Yang pertama, kadangkala ada masalah Bu kaitan dengan KB ini. Apa masalahnya? Jadi izinan pucaroge, gitu kan? Leres tuh Bu. Tapi ibu-ibu adalah orang yang datang ke sini adalah terpilih Bu. Terpilih apa? Terpilih untuk mendapatkan pelayanan secara gratis dan baik kan begitu ya. Nah itu. Jadi apa hak-hak kewajiban dan sebagainya gitu kan. Nah ini yang paling utama adalah melindungi diri dari keluarga, resiko hukum dan risiko yang timbul pelaksanaan. Ini ya Bu yang dikatakan fungsi pengawasan kami di sini. Jadi kalau misalnya anak buah ataupun juga anak buah dari Pak Dokter ini tidak baik dalam pelayanan, nanti Pak Dokternya yang saya review Pak. Mudah-mudahan jadi lebih kurus lagi Dok. Sekarang saya lihat, saya udah lama ketemu dengan dokter begitu ya, nggak tahu
karena mikirin pingin cepat pindah begitu ya, nggak tahu pingin supaya ganteng lagi gitu. Lanjut. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kesadaran dari masyarakat terkait dengan ini partisipasi ini sangat penting. Jadi ibu-ibu ketika ada tetangga ibu dan sebagainya yang memang di daerah di tetangga ibu yang memang tidak mengikuti ini, tolong kasih tahu manfaatnya gitu buat, karena ibu terpilih sebagai orang yang memang dapat langsung aja lanjut. Kenapa? Kalau ini tidak dilaksanakan, pertama tingkat serapan dari BPPKB itu sendiri rendah. Kemudian juga tadi jangankan tadi kaitan dengan stunting sendiri tadi, bagaimana pemerintah Kota Bandung gemar-gemornya Pak Lurah terjun ke masyarakat mencoba untuk menghindari ataupun juga mengurangi stunting. Tapi ketika semakin gencar, sekarang makin tinggi juga. Kenapa? Karena tingkat kesadaran masyarakat yang kurang. Nah ini ibu mau liurnya mau lah, mudah-mudahan segala macam lanjut saja ini ya. Tapi yang penting ini ada regulasinya. Nah, regulasi tugas kami tadi yang ketiga bicara regulasi, akhirnya apa? Kami itu membuat sebuah peraturan daerah. Nah ini kan, jadi ada kemarin kaitan dengan KB yang baru ya. Jadi ini peraturan daerah apa? Untuk melindungi ibu bapak sekalian, termasuk juga pintu masuknya program yang memang harus diberikan kepada masyarakat. Lanjut saja. Jadi bapak ibu sekalian, bahwa lanjut saja ini ya. Nah ini Bu, jadi hak masyarakat dalam melayanan KB serta kesehatan reproduksi. Jadi Ibu harus, misalnya begini Bu, nanti oleh Bu Dr. Siti mungkin akan lebih dijelaskan lagi manfaat dan sebagainya, karena saya tugasnya hari ini untuk menyatakan kaitan dengan peraturannya. Tetapi Ibu punya hak atas pelayanan dan informasi. Jangan sampai begini, nanya ke sabelah, ini masang naon, ayo di kumaha ayo di teh, pokoknya saya mah ngiluan gitu kan. Tapi harus paham betul bagaimana IUD itu dirasakan, bagaimana efeknya yang didapatkan, apa yang akan terjadi segala macam, itu yang harus diketahui, dan itu hak ibu bapak sekalian, hak ibu sekalian gitu. Jadi sampai akurat. Jadi insya Allah dari BPKB sendiri akan memberikan pelayanan dan juga memberikan informasi yang akurat, gitu ya. Jangan sampai juga ditakut-takuti, atau juga misalnya ada beberapa alat dari KBU sendiri gitu yang memang menjadi pilihan ibu sendiri gitu kan. Oh saya cocoknya ini, oh saya cocoknya ini, begitu ya. Nah kadang kalau apa namanya di kaitan dengan KB ini kan bermacam-macam ya. Kadang-kala yang tidak cocok malah kayak Pak dokter gitu ya. Kalau nggak cocok ada juga yang mungkin jadi membesar begitu ya. Nah itu. Kalau dokter, kalau perempuan membesar itu apa namanya tidak cocok di KB. Kalau Pak dokter membesar itu karena cocok susunya. Sehingga dia apa semangat dan cocok susunya gitu ya. Itu seperti itu. Nah ini ya, jadi hak memilih itu kan, hak memilih KB secara bebas tanpa adanya paksaan. Jadi jangan sampai nanti dari penyuluh ataupun dari petugas kesehatan di sini, Bu, dah iya CF misalnya itu, iya lah, tahu lah. Ya, jangan sampai ibu-ibu sendiri terpaksa dengan menggunakan itu, tapi betul-betul memang yang cocok dengan kita, begitu ya. Apa yang menjadi keinginan dan informasinya harus dapat secara jelas, begitu ya. Kemudian juga itu kan privasinya, jadi kadang-kala kan punya di antara ibu-ibu masuk ngapusi punya. Saya mah ieu da enakeun ieu cara abdi pika dedeuyeun cenah gitu kan, seperti itu. Tapi itu kan privasi ibu ya, ibu mau pakai apa silakan, nanti tinggal dengan dokter seperti apa. Kemudian itu Bu. Nah ini Bu, bentuk salah satu bentuk pengawasan kami juga. Ini Bu, yang keempat, hak menerima layanan berkualitas dan ramah dan tenaga kesehatan profesional dan kompeten. Jadi lamun aya aya pelayanan anu misalnya amok-amokan Bu, catat Bu namanya, laporkan ke Ibu. Tadi anu telepon lebih gitu nya, laporkan gitu. Terus juga misalnya tidak berkualitas, misalnya ya KB dikasih alat kontrasepsi nanti naon anu kualitasnya jelek gitu nya, anu misalnya nyebutkeun ieu 3 tahunan misalnya, atau 5 tahunan padahal anu pur sabulanan kayak jut kebalik cenah Pak Dokter Alit teh gitu kan, naon mendingan kalau melendung deh gitu. Anas diberi jatah sekali gitu.
Itu ya. Punten ibunya ya rada tegang tuh. Nah, kemudian nah ini ketika itu juga dapat perlindungan hukum dan sebagainya. Nah, ini juga hak berkonsultasi Bu. Nanti setelah Ibu mendapatkan fasilitas itu, kedepannya Ibu bisa nanti lakukan terus karena dia ada kursus ya memang untuk bisa berkonsultasi. Misalnya contoh Bu, saya juga waktu itu saya pakai IUD Bu, pada perih gitu. Oh, ya nasuri kan pada iman dewasanya begitu ya. Kenapa? Ternyata memang masanya tidak benar gitu kan, aliana atau benar segala macam gitu. Dan bahkan istri saya juga tidak enak, tidak nyaman. Gitu kayak bokal lagi ada benerin ya udah jadi nyaman lagi lah gitu ya. Kenapa? Ibu-ibu di KBU selain meningkatkan kualitas hidup anak nanti karena kan kalau misalnya kalau dulu kan istilahnya banyak rezeki gitu kan. Tapi kan memang betul, tapi kan kalau kita tidak bisa memberikan kualitas hidup yang baik buat anak kita juga dosa juga kan begitu Bu ya. Makanya pemerintah Kota Bandung saat ini sedang gencar-gencarnya dan dari PKB sendiri itu gencar sekarang dari rencanakan 15 baru udah 10, ini yang ke-10. Kemarin saya sempat juga mewakili ketua di Andir waktu itu seperti itu. Lanjut. Nah ini Bu ya, jadi ini tentunya pemerintah harus, jadi ketika ini dilaksanakan tadi bicaranya adalah tugas yang ketiga adalah membuat regulasi dari dulu sudah ada, kemudian juga berkaitan dengan fasilitas kesehatannya, kemudian juga harus ada masyarakatnya. Sekarang begini Bu, regulasinya ada, fasilitas kesehatannya ada, nu datang teh aya Bu, kan dieu. Erek naon kan dieu namanya kursi Bu, di KB kan moal gitu ya. Lanjut gitu. Nah ini ya, jadi tentunya ini nanti Bu, saya perlu juga sampaikan, mungkin di sini ada yang baru lahiran, ada yang memang baru punya anak, kemudian ada yang anak keempat, ada yang ketiga dan sebagainya. Ini nanti Bu, Ibu tentunya harus melihat kesehatan ibunya sendiri termasuk anak. Kedua juga kaitan dengan ekonomi keluarga kita lihat. Jangan begini Bu ya, kita terlalu keenakan begitu ya, baru juga lahir, bapaknya sudah kuat Bu, gitunya jadi tunji gitunya seperti gitu. Nah itulah kita harus juga pandai-pandai, bukannya tidak boleh, jadi silakan. Tapi yang pasti nanti kualitas, termasuk juga kaitan sosial. Kenapa Bu? Ketika banyak anak ekonomi tidak terpenuhi juga kan jadi masalah sosial. Kenapa? Akhirnya apa? Cenah mana yang benar? Cenahnya ulang capek kan seperti gitulah intinya. Lanjut saja. Nah ini Bu ya, alurnya tadi mungkin sudah dari mulai pendaftaran sebagainya, kemudian juga nanti ada konsultasi mau seperti apa segala macam, ini nanti silahkan. Dan terakhir itu nanti ada, dan perlu diingat Bu ya, selain terintegrasi juga saya ingatkan Ibu jangan lupa ketika punya anak segera dimasukkan kepada kakaknya, kemudian juga dibuatkan aktenya ya. Kenapa? Karena saya sering dapat informasi keluhan dari masyarakat ketika mau sekolah kakaknya liur Bu, nah liur teh can hapus kakak, can punya akte gitunya, aing mah kalurah aja kalurah melihara resep layanan teh kela mah teh kakak gitu kan. Jadi begitu lahir segera, karena apa, semuanya gratis Bu. Jadi kalau ada yang meminta dari pihak kelurahan kecamatan atau menjaga dinas pendudukan meminta kegiatan administrasi kependudukan bayar, lapor kaminya karena sana gratis pulang. Tapi kudu sorangan punya ulang miwarain orang mah pasti kan ngejak ongkos gitunya. Tapi maaf, saya jamin bahwa dengan pelayanan di kelurahan kecamatan kaitan dengan admin duk itu semuanya gratis. Jangan sampai nanti, karena saya dengar waktu itu sering kali Bu ada malah akte itu 100.000 padahal gratis Bu, aya nu mayar. Jadi mun aya hese deui oke lapor kami. Lanjut. Ini ya tadi berbagai macam pelayanan KB, itu tinggal Ibu pilihan Ibu begitu ya, menjadi pilihan yang memang kira-kira cocok. Jangan sampai ketika tidak cocok kadang jadi nggak berkahan punya jadinya tadi nanya asal kita mana jadi nggak gendutan gitu ulah gitu bisa jadi yang lanjut. Ini saya tidak usah menjelaskan kaitan dengan macam-macam KB, kami nanti tugasnya Ibu Dokter Siti yang lebih ini ya. Nah ini ya kepatuhan regulasi ini, jadi yang lainnya
membuat suatu keluarga lebih sehat dan sejahtera. Lanjut saja. Saya tidak panjang lebar. Nanti ada. Nah ini Bu, kadangkala dalam hal pelayanan ini suka ada mispersepsi, miskomunikasi. Jadi jangan sungkan ibu-ibu untuk mempertanyakan, untuk melihat bagaimana pelayanan atau juga yang dapat oleh ibu. Ibu jangan sampai gini, pasrah, dah abdi mah gratis bae we di kukumahan gitu. Jangan. Karena apa? Pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan dana yang begitu besar untuk apa? Untuk kesejahteraan sekalian, untuk kesehatan juga. Jangan sampai ulah bisi pasang KB ibu jadi bermasalah gitu ya. Jangan, harus ditanyakan secara detail dan rinci. Lanjut. Nah itu jangan begini. Bayar gratis atau apa gitu kan? Langsung aja lapor ke Pak Dr. Ali. Pak Dr. Ali tadi nitip warga Babakan sama Pak Subahadi Pak Dr. Supaya dokter lebih ganteng lagi. Nah ini ya, bahaya, jangan sampai tertipu kedua kali Pak. Nah ini ya, solusi-solusi memang ada hal-hal yang memang dikembangkan oleh setiap UPTD itu kaitan dengan digitalisasi. Tapi kami berharap juga tidak semua ibu-ibu masyarakat yang melek teknologi. Jadi kami juga menyampaikan ke dinas sosial, kemudian juga ke BPKB sendiri, ketika memang pelayanan ini harus online, ada juga disiapkan yang offline-nya, yang tidak paham gitu ya. Kenapa? Khawatir juga kepada masyarakat yang datang ke sana, dia tidak punya HP, balik lagi kan. Kenapa? Di sini juga sebetulnya jadi masalah. Kenapa tidak ada akses angkot? Gitu ya. Suka haji apalagi, terus masuk na hese, pinu, gue liur Pak Ali, udah 10 tahun keselur, seperti itu. Nah, jadi itulah ya. Jadi saya sebagai fungsi pengawasan munculnya apa tadi, sinergi antara pemerintah dan Puskesmas memastikan layanan KB merata dan boleh diakses di Kota Bandung begitu ya. Ini ya, jadi tempatnya juga kader-kader aktif. Nggak tahu nih Pak Lurah, Bu Lurah di ini ada kader yang ada nggak yang di Sukahaji atau di Babakan kader aktifnya? Ada berapa orang? Oh ini kader luar biasanya hebat. Ada ya, jadi itu yang memang diharapkan bahwa pendampingan kader ini harus menyampaikan kepada masyarakat. Karena saya kemarin punya mimpi bahwa di Andi itu bahwa misalnya di kelurahan atau jadi ke kecamatan itu ada tempat yang khusus untuk pelayanan konsultasinya, begitu apa juga nanti bisa di Puskesmas atau juga dipoto di sini, sehingga dari kader-kader KB ini bisa standby gitu satu-satu. Jangan sampai begini kan, kami saya tanya di Andi gimana? Karena harus memang ada pusat ataupun juga ada yang bisa dikonsultasikan begitu ya. Jangan sampai begini, kan ada grupnya ya KB itu kan. Ketika ada permasalahan dia bingung. Masyarakat itu mau kemana? Ya nanti saya ke sana gitu kan. Yang penting bisa pakai WA gitu. Kalau misalnya juga orang yang datang ke sini untuk konsultasi, maka saya apresiasi terhadap para kader ini. Nah ini juga pelatihan, ini juga peningkatan kapasitas yang mungkin nanti dilakukan programnya dari BPKB. Lanjut. Nah ini yang langkah-langkah tentunya itu yang kita lakukan. Pertama tadi memang kaitan dengan anggarannya, kemudian juga kaitan pengawasannya, termasuk kaitan dengan regulasinya, itu yang menjadi pekerjaan. Lanjut saja. Cukuplah sebetulnya. Ini nggak terlalu kesini. Itu saja ibu bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Ibu-ibu adalah termasuk kader dan juga masyarakat yang memang tentunya mensukseskan ini untuk apa? Untuk perbaikan kesehatan kesehatan masyarakat, termasuk juga keluarga ibu sendiri gitu ya, anak ibu sendiri yang memang tentunya akan menjadi sebuah program yang tentunya akan kami dukung terus menjadi program yang memang tentunya itu dalam rangka untuk menentukan EPDM juga ke depan dengan slogan sekarang Bandung Utama, tentunya itu menjadikan kualitas hidup masyarakat yang lebih sehat lagi dan lebih baik lagi. Itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan 3, saya kasih 3 dulu karena izin Bu Siti, saya ada kegiatan lagi di yang lain. Jadi saya untuk pertanyaan itu, kalau ada pertanyaan saya akan kasih hadiah. Kalau ada yang bertanya saya kasih hadiah, insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaannya nanti saya kasih 3 hadiah ya. Hatur nuhun, saya rasa cukup.
Jadi nanti intinya kita harus sama-sama bersama kader dan juga masyarakat berkomitmen untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini ada layanan dan ada program dari pemerintah Kota Bandung kaitan dengan layanan KB, kemudian dan ini adalah gratis, begitu kan, dan manfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat supaya kita lebih sehat lagi. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Lumayan bu, hadiahnya. Ada hadiah loh aslinya. 3 pertama ya, hitungan 3 langsung acung 1, 2, 3. Kalau nggak ada ya Milik dokter Ali. Boleh dari kader pak? boleh. Boleh. Boleh dari kader, hadiahnya tuh saya udah siapin 3. Oh. Makanya hadir gitu. Ada nggak dari kader keluhan ataupun juga dari kader nggak masalah, ataupun juga selama ini masalah? Oh ya makan. 1, 2 ya. Pokoknya ya hadiahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya Pak, karena harus karena peserta yang pada dipasang ya Pak ya. Cuman dia tadi si peserta dia punya keluar karena kan kami dipasang emang bagusnya 7 head punya. Tapi kan headnya harus standar rata. Cuman ini sekarang si pasien itu lagi banyak-banyaknya darahnya itu gimana? Bisa atau enggak? Apa? Lanjut. Bagian dokter. Lanjut ya. Siap. Assalamualaikum. Bang Abi Esti di Kelurahan Babakan RT 6 RW 6. Abi mah hoyong saran menawi sanes keluhannya. Hoyong aya poli gigi di pustu ieu. Soalnya sekarang kita kebiar tadi. Dan itu hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum. Salam. Dari cekap. Terakhir. Satu lagi ya. Ya sok 2 lagi nggak apa-apa. Saya kasih hadiah aslinya ini, saya kasih hadiah. Assalamualaikum, saya dari Kelurahan Haji. Kami sang aduh warga lah ya. Ternyata kan kurang itu 5 Pak. Kami masih kunjungi. Kami teh bae sana kan sana ya Pak. Kalau tuh tadi sudah kumaha gitu ya. Nasihat ieu ka warga eta gitu. Terus dokter Pak sana PRW kurang diri enggak teh. Tadi kita mau kami saya Pak jamnya. Ya. Ya. Oke, nuhun Bu. Hiji deui. Opat lah, aya opat tadi hagela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kader dari Cempaka 1 Babakan Ciparai, Pak Haji. Mau menanyakan tentang IUD. Kebanyakan ibu-ibu itu mengeluhkan tentang keputihan. Apakah IUD itu memang menimbulkan keputihan atau hormon? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cekap Pak Opat ya. Saya sebelum menjawab, saya sebagai janji saya sudah menyiapkan 4 hadiah. Oh. Tepuk tangan yang meriah bu. Itu bohongan. Saya mah coklat tapi. Ya. Ulah paling saya dengan deh. Ibu siapa? Ibu Sipa, nanti saya tidak bisa menjawab itu Bu. Walaupun memang seperti itu, bagaimana tinggal menjadwalkan bagaimana nanti mungkin Bu Siti yang lebih paham gitu ya. Karena saya sebetulnya menerangkan kaitan regulasi begitu. Bahwa apa yang menjadi harapan Ibu tadi bahwa dia tuh sudah bikin gitu ya, tapi jadwalnya hari ini susah juga ketika banyak. Nanti mungkin akan lebih banyak oleh Bu Dokter ya. Kemudian Bu Esti ya, Bu Esti ya. Bu Esti kaitan layanan gigi, udah kepala UPT lagi dokter gigi Bu, gitu. Tadi sudah ngomong dengan saya. Insya Allah lagi diusulkan kaitan dengan beberapa paskes yang akan ada peralatan gigi di sini, artinya poli gigi, insya Allah gitu kan. Saya juga lupa dokter Ali ini saya lupa, dia itu dokter gigi. Gitu. Nah gitulah, insya Allah Bu ya. Tadi sudah ini, insya Allah di pustu ini ya Pak Dokter ya. Saya nanti usulannya nanti informasikan ke saya Pak, karena saya juga di Banggar, nanti biar lebih gampang lagi begitu ya. Kemudian Ibu tadi itu saya dijamin penuh. Nah itulah mungkin fungsi dari para kader ini untuk meyakinkan pentingnya dari
pelayanan ini, begitu ya. Pentingnya pelayanan ini, dan bahkan nanti bisa dikonsultasikan dengan puskesmas segala macam seperti itu. Bagaimana kita menentukan titik, begitu ya, bahkan mengajak, karena kadang-kala begini Bu, satu tadi ketika ada 5 orang tidak datang ke sini, satu mungkin kesibukan, kedua juga bekerja juga dan sebagainya. Itu salah satu upaya nanti dikonsultasikan dengan puskesmas ataupun dengan kader itu sendiri. Cuma caranya tadi dari segi penjadwalannya mungkin ya, dari segi waktunya itu tentukan. Ibu kasarnya begini, ibu bisanya kapan? Ibu seperti apa harus bisanya? Itu yang bagaimana caranya ibu bisa mencoba untuk nanti, karena tadi di paparan saya ada menyatakan bagaimana pelatihan yang memang tadi jadi kendala itu dicatat, dirangkum, nanti bagaimana solusinya yang bisa kita kerjakan bersama supaya apa, masyarakat sendiri merasa terlayani juga, nyaman juga kan begitu. Sebetulnya mereka juga punya hak gitu ya. Aku mau urang kabeh itu kan begitu. Tapi kan kita mencoba untuk memberikan informasi sedemikian rupa, sedemikian rupa, tapi ketika dia tidak mau, ya kita juga tidak maksa kan ya gitu. Tapi kita sudah upaya, paling tidak tetap upaya ibu jangan patah semangat gitu. Semangat tadi semangatnya dengan ditandai dengan sebuah cinta yang coklat ya. Bu, tadi tenang aku hilang. Oh, efek dari keputihan itu mah nanti dokter aja. Nanti ada sesi ibu kaitan dari PKBI begitu ya, Bu Dr. Siti yang akan lebih menjelaskan. Karena bukan kapasitas saya bukan dokter, tapi saya adalah dokter. Nah, dokter sok mondok di kantor. Itu ya Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf hanya 4 saja begitu ya. Karena tadi saya sudah menawarkan, tapi sebetulnya saya ada lagi 2 lagi, tapi cukup ya. Ada lagi nggak? Cukup ya? Ya kalau cukup saya masih ada 2 lagi. Tapi saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih Bu Lurah, Pak Lurah turut memfasilitasi juga mendukung program ini, karena beliau ini adalah sebagai kepala kewilayahan yang tentunya menjadi pengayom, juga menjadi pionir di warganya itu sendiri. Karena qadarullah beliau ini berdua stok lama jabatan baru begitu ya. Jadi udah keliling-keliling segala macam, apalagi tadi Bu Dewi keliling di Manungkulan, terkait tadi ibunya akhirnya di Majid, Pak Agus juga sama keliling-keliling. Tapi qadarullah sekarang mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru ini lebih energik lagi, masyarakat lebih terlayani lagi dengan baik begitu ya. Kenapa? Kami komitmen bahwa dengan budgeting anggaran yang diusulkan oleh kewilayahan, oleh dinas, OPD dan segala macam, itu adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat begitu ya. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak terlayani baik, karena saya selalu menyampaikan wali kota, Pak Sekda, termasuk para OPD, masyarakat adalah yang paling utama untuk dilayani secara baik begitu ya. Jangan sampai tadi hal-hal yang berkaitan dengan apalagi itu, saya nanti oleh Pak Ali tadi, Pak Dr. Ali menyatakan pada ayah mesti ini nanti ada poli gigi di sini gitu ya. Tapi kalau pelayanan terbaik, saya dicoret lagi baru. Tapi insya Allah Pak Ali baik hati gitu ya. Itu saja Ibu Bapak sekalian ya yang saya hormati. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya izin Bu Dokter, tadinya biasanya saya nggak beres, tapi qadarullah hari ini saya harus suka jadi kegiatan satu lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, Ibu bisa terutama para kader bisa menyampaikan lagi kepada masyarakat pentingnya ber-KB gitu ya. Bagaimana kalau misalnya tadi dirasakan kurang kaitan dengan pengetahuan atau pelatihannya, tinggal ngobrol aja dengan tim dari PPKB itu sendiri ya, begitu ya, kaitan dengan ini kurang gitu ya, kurang naon, kurang refreshing dan gitu. Betul ya Bu ya. Selama ini ibu-ibu sekalian datang ke masyarakat, berusukan, memberikan pemahaman kaitan dengan KB dan sebagainya. Insya Allah itu adalah yang terbaik dari kami, termasuk dari PPKB, termasuk yang paling utama dari kewilayahan yang selalu menggiring dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan kami juga dari DPRD tentunya juga bekerja sama dengan mitra terkait, terutama DPPKB itu sendiri kaitan dengan penyebaran informasi begitu. Penyebaran informasi karena kami 1 tahun itu ada 3 kali paling tidak minimal dalam setiap proses kami juga akan sampaikan. Ini salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung program ini begitu ya. Selain kami nanti turun langsung ke lapangan, tapi yang paling biasanya 1 tahun 1 titik itu 6
satu kali reses itu 6 titik. Nah kita juga nanti salah satunya bisa mensosialisasikan itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih ke Pak Lurah, Pak Agus, Bu Dewi, kemudian Pak Dr. Ali. Luar biasa kasih Pak, ya pasti masa cahayaan begitu ya. Kopi Pak ya, kopi Pak. Bu ini kemudian dari BPKB dan kader saya ucapkan terima kasih. Saya mohon tepuk tangan buat para kader lah, luar biasa ya. Itu saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas paparannya. Mudah-mudahan ini menjadikan kehadiran kita semua menambah wawasan ya. Alhamdulillah. Selanjutnya paparan akan dilanjutkan dari PKBI oleh Dr. Siti Hanifah ya. Itu bukan punya aku masalahnya. Aku masuk aja. Ada? Udah kayak tahu aku hidup. Ibu atau dulu sadayana, ampun tuh tengah bagian sadayana. Mau mana tengah ros? Salah, dari mana? Untuk Dr. Siti kami persilakan. Dulu santai aja ya, silakan materinya diperhatikan, barangkali nanti ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti ada hadiah lagi. Begitu Bu? Ada juga. Saya juga bawa hadiah ya, Ibu ya. Nanti kalau Siapkan materi, siapkan soal-soalnya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya Bu? Ya. Yang ini ada yang aseptor yang pakai IUD? Yang pakai IUD? Sudah atau belum? Sudah. Yang pakai implan? Cuma satu Ibu. Yang lain IUD. IUD satu, implan satu, yang kebanyakan IUD ya. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Haji Rijal. Saya perkenalkan, saya Dr. Siti Hanifah di PKBI itu di kantornya di Soekarno-Hatta, Pak Sudarman ke arah Samsat ya. Saya asli orang sini, lahir di, Ibu tahu Perdatam, kalau Perdatam, nah itu saya kecil di situ sampai sekarang. Kayaknya jadi saya kebetulan alhamdulillah bisa datang ke sini sebagai warga sekitar yang akan berkenalan juga dan memberikan sedikit sesuatu tentang KB dan kesehatan reproduksi. Nah mungkin ibu-ibu sering mendengarkan kalau KB udah biasa ya. Kalau KB apa yang ibu ketahui? Macamnya apa aja KB? Iya. Pil dimakannya tiap hari. Jamnya sama tidak Bu? Udah pil apa lagi? Suntik. Suntik ada berapa macam? 3 sama 1 bulan. Ibu kader ya? Oh bukan. Nah udah pil suntik apa lagi Bu? IUD. Ya, IUD untuk berapa tahun? IUD untuk berapa tahun? Kalau dulu 8 atau 10, sekarang 5 tahun sebaiknya sudah diganti ya. Jadi 5 tahun harus diganti. Jadi yang sekarang dipasang, ingat-ingat 2030 harus bongkar pasang lagi ya. Udah IUD. Terus ada yang bilang kondom tadi ya. Kondom bisa dibeli di mana kondom? Oke, di depan ada pasti ada ya. Kondom ada berapa macam? Ada yang pernah pakai kondom suaminya? Ada. Yang pasang siapa Bu? Yang pasang kondom? Yang pasang kondom? Oh, yang pasang kondomnya? Suami. Nanti harus istri, ya. Harus istrinya.
Jangan kalau bapak siap-siap nganggo kondom sok nalira tapi bere masak heula nggak boleh ya. Jadi harus istrinya yang pasang, istrinya yang membuka. Nah, kalau dulu hanya satu wangi ya, bukan rasa tapi wangi ya. Wanginya wangi bandalem kata orang ya kalau dulu. Kalau sekarang wanginya apa aja yang ibu tahu? Iya, pisang, strawberry, durian, rendang ada nggak? Rendang nggak ada, opor nggak ada, wangi seblak nggak ada ya. Jadi ibu harus tahu apa itu kondom, apalagi kadar. Ya kadar siapa aja yang ada. Nah, ibu harus tahu nanti bagaimana cara masangnya ibu. Cara masang kondom bagaimana? Harus dalam ya. Wah, nah itu jangan ditarik. Nanti yang ditarik apanya bu ya? Ditarik kondomnya apa? Punya si bapak ya. Oke, sekarang ibu ada lagi implan sudah. Terus ada lagi dua macam steril. Ya, steril untuk perempuan, steril untuk laki-laki. Nah, kalau yang laki-laki itu kalau sudah disteril, dia masih bisa berhubungan seksual tidak? Bisa. Kenapa masih bisa? Bisa dong. Tadi pakai dong. Bisa dong. Udah ditajong ya. Kenapa masih bisa? Nanti hadiahnya terakhir ya, hadiah terakhir. Ya bukan yang di vasektomi laki-laki. Oh, anak bisa dong ya. Ada yang tahu? Ya? Kenapa? Betul, karena yang diikat hanya saluran. Ya, nanti kita belajar. Saya bilang kok masih ada. Kita akan belajar semua alat-alat yang disebut alat-alat reproduksi. Tadi ibu udah dengar reproduksi ya. Ibu tahu reproduksi itu artinya apa? Kalau produksi apa artinya? Membuat ya. Kalau apa namanya di Cibuntu menghasilkan apa? Tahu. Apa bahan tahu? Apa lagi? Boleh, apa lagi? Oke ya. Jadi si Cibuntu menghasilkan tahu. Kalau ada kata re itu artinya mengulang. Jadi si Cibuntu mengulang-ulang terus menghasilkan tahu. Nah kalau manusia menghasilkan apa? Anak. Apa bahan anak? Sperma sama telur. Kalau alat membuat tahu apa? Saya kan nggak tahu. Bukan ini bahannya. Kalau cara buatnya? Pakai mesin atau kotak-kotak gitu. Nah bagaimana cara membuat anak? Tadi kan bahan udah tuh ibu. Sperma dan sel telur. Sama dengan apa bu? Oke, berhubungan suami istri bagaimana? Apa yang sampai bisa sperma bisa bertemu sama sel telur? Ada apa nih? Yang masuk ada yang masuk. Apa barangnya laki-laki? Saya nunjukkan di sini jadi. Tuh, jangan pernah bilang kata lain dari penis ya. Jadi penis, kemudian ngapain si penisnya? Ya, masuk ke vagina, kemudian menyemprotkan air mani yang ada spermanya. Sperma itu kecepatannya kayak mobil balap ya bu, bukan kayak beca. Kalau beca-beca di sini nggak nyampe-nyampe ya. Kemudian sel telur sudah nunggu, kemudian dia akan bertemu. Nah ini yang harus ibu-ibu nanti sampaikan kepada anak-anak yang bertanya dari mana si adik datangnya. Ya, ibu pernah tanya ini? Udah pernah nanya? Belum ya. Jadi ibu kira-kira kapan sih mau ngasih tahu soal kesehatan reproduksi ke anak? Menurut ibu kapan? Ibu? Remaja. Ada lagi? Nah, very good bu, very good. Begitu anak bertanya, dia mau 3 tahun, berapa deh umurnya? Oh 7, mau 7 tahun, mau 3 tahun, 4 tahun. Begitu dia bertanya kita harus sudah menyampaikan. Jangan bilang misalkan ada ini nanya, terus ibu bilang nanti belum boleh, nanti aja kalau itu enggak. Jadi begitu anak bertanya silahkan
silakan sampaikan bagaimana datangnya Ade. Jangan bilang Ade datangnya dari burung bango ya. Burung bango terbang pakai kain kemudian turun. Kemudian kalau ibu mau bilang penis, penis tidak boleh. Apa contohnya kalau yang lain? Jin? Apa? Pipis? Oh itu nggak apa-apa. Itu memang bahasa dan sederhana. Ada yang bilang burung, manuk, cucak rawa, raja wali itu nggak boleh ya. Harus penis saja. Kalau vagina, ibu suka mengistilahkan dengan bahasa kata apa? Mochi atau surabi atau kue apem itu nggak boleh ya. Jadi sudah penis atau penis atau vagina. Oke, sekarang kita belajar atau mengetahui di dalam tubuh kita tuh letaknya seperti apa. Saya minta 2 orang, siapa aja boleh. Sebetulnya yang laki ini udah nggak ada ya, Sang atau Kak Indra. Ibu 2 maju. Saya nggak dianggap laki-laki. Oke, ibu 2 orang, ibu-ibu di sini, maju ke sini. Hadiah terakhir ya. Nanti ibu yang berani ke depan nanti ada. Ya, 2 orang, silakan. Ini Kang Indra, satu lagi siapa tuh yang laki ya? Nggak usah laki deh. Siapa ya? Dipanggil dulu. Boleh. Atau mau ibu-ibu boleh. Masa jangan disuruh masak kodok. Oh, nah. Ibu kok tahu suruh pasang kodok? Pernah ketemu saya? Nanti tanya Suami orang nanti malu istri. kan modelnya bukan Kang Indra. Tadi terus nyari sekarang bojok ini. Oke, nah ini siapa dulu? Model semua. Oh, kiranya udah saya nggak usah. Enggak ibunya. Kan 2 perempuan, 2 laki-laki. Siap. Tapi terbalik dia. Terbalik dia. Mau masak ini. Siap. Oh, itu enggak. Ini kalau kita lihat ibu ya, organ perempuan, jadi alat reproduksi perempuan ini kayak gini di dalamnya. Terus kalau yang laki-laki seperti ini sebenarnya ke terlalu atas. Gak apa-apa kalau biar kelihatan ya Pak. Nah sekarang coba kita tahu. Tolong pasang di tempat ini apa ya. Kalau yang Yana ini pasang ini namanya sesuai dengan kotaknya. Coba. Apakah nanti akan terjadi perpindahan dari bawah ke atas? Sebagai milik kita harus tahu. Nah betul. Harus. Ya, kalau ibu-ibu tahu punya bapaknya enggak? Harus hafal ya, jangan hanya punya kita sendiri. Oke, coba. Gak apa-apa ibu ya, kalau salah gak apa-apa ya. Betul. Apa sih? Ya, coba kita lihat di sini. Nanti kakak badami ya tuh ya. Iya bu. Kami didinya Coba. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Diam dulu ibu, diam dulu ya. Kita mau pengguna bukan? Dibatal dulu di sini. Pengguna. 1, 2. Gak apa-apa ibu. Ya, sip. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat ya. Kita bisa dinaikin sedikit ya. Terima kasih. Ini naon ieu Mi?
ya. Nah kita lihat ya Bu, kalau ini vagina, betul nggak? Betul. Jadi atau jalan lahir atau liang senggama. Nanti kalau di atasnya vagina itu ada rahim. Ini mulut rahim betul ya, atau leher rahim betul. Jadi nanti kalau yang di pemeriksaan HPV DNA yang mahal itunya lendirnya diambil dari sini, ya. IVA tes juga sama. Pap smear juga sama, ya. Kalau misalkan kebagian gratis HPV DNA, wah itu keren banget ya Bu. Itu kan mahal sekali kandungan ya. Terus ini, nah ini rahim. Kalau ibu bilangnya ovarium atau kantong telur. Jadi si ibu ini kantong telurnya di sini, rahimnya entah di mana. Ya, jadi nah kembali Bu. Nah ya. Oh ini kebalik. Jadi kantong telur kita ada dua ya, kanan dan kiri. Kantong telur isinya telur, tempat mengeluarkan. Nah, kalau kanan dan kiri, jadi kalau yang kirinya diambil, yang kanannya masih bisa menghasilkan sel telur, kita masih bisa hamil, ya. Kemudian dinding rahim betul, ini saluran telur betul, ada kanan kiri juga dua. Nah kalau di MOP atau steril, saluran telur ini yang dipotong. Jadi si salur dari telur yang datang ke sini tidak akan ketemu dengan sperma yang datang ke sini. Tapi segala macamnya tetap sama, gairah tetap ada, masih bisa berhubungan seksual dan sebagainya. Ya Bu? Oke, tepuk tangan. Oke, nah sekarang Kang Indra. Nah, Ibu mah pasti hafal, Penis mah hafal ya. Penis. Terus di sini ada burayo. Boleh nggak kita bilang burayo? Nggak boleh ya. Kantong jakar, betul. Di dalam kantong jakar. Kantong jakar isinya buah jakar atau siki atau dan sebagainya. Nah, buah jakar ini harus ada di dalam kantung jakar sebelum 3 tahun ya. Jadi kalau ada anak, nah ini mesti diperiksa nanti di rumah, ininya kempes atau enggak. Apalagi yang Kang Indra, apalagi Kang Yana harus ada. Ya kalau enggak ada mengganggu kesuburan. Jadi boleh. Nanti sampai rumah dilihat ya. Kalau ibu-ibu mau punya mantu laki-laki, tanyakan. Suruh si nengnya tanyain ke calon suaminya. Nanti sampai di rumah tolong periksa kantong jakar kamu. Jangan-jangan nggak ada bijinya. Jadi jangan ditanya mobil, rumah nggak ada gunanya. Jadi kalau ini harus ada supaya bisa punya anak, oke? Ya. Ya, jadi sekarang tolong. Ya, nanti tanyain ya, jangan kita tanya yang pegang. Jadi nanti pulang diperiksa apakah kempes atau ada bijinya. Ya, kalau di atas 3 tahun belum ada bijinya itu harus diperiksakan. Nanti bisa di terapi bisa ya. Kemudian, nah ini salurannya sebentar. Ini ya betul. Ini saluran untuk mengeluarkan sperma. Ini kebalik. Ini vesikula seminalis di sini. Jadi kantong membuat cairan. Jadi cairan mani dan sperma harus dibedakan ya Bu. Sperma yang ada di dalam cairan mani. Jadi yang disemprotkan itu cairan mani. Nah, pada laki-laki yang di vasektomi atau di steril pada laki-laki, nah ininya dipotong. Yang ini dipotong. Ini. Ya. Yang dipotong bukan penisnya. Saluran nih yang dari sini. Saluran. Kan ini membuat sperma ya, pabrik sperma. Nah, saluran yang ini dipotong. Jadi tidak akan keluar. Jadi tetap aja air maninya keluar, cuman nggak ada spermanya, gitu ya. Jadi kalau nyemprot air, bukan nyemprot angin, ya. Jadi jangan. Jadi tetap ada gairah dan sebagainya tadi ya. Tadi tanya, bisa dong, masih bisa dong, pakai dong ya. Dan itu kelenjar prostat. Nah ini kelenjar prostat itu di bawah kandung kencing. Kalau makin tua kelenjar prostat itu makin gede
gede. Jadi kalau misalkan ada orang tua atau ada aki yang pipisnya udah nggak lancar, mungkin prostatnya udah gede, gitu ya. Oke, hore. Hadiah terakhir ya, hadiah terakhir. Oke, sudah Bu. Nah, Alia Ariato Nah, betul ya. bapak-bapaknya Iya, Mas Jansa kalau mau pakai mah. Oke, nah sekarang tadi sudah tahu. Sampai nyaliran sama. Nah tadi kan Ibu udah Rupina, bentar. ini macam-macam pil, ada pil, oh ya boleh. Ini ada pil itu dua warna. Ada yang warnanya kuning atau mungkin warnanya beda lagi. Yang ini 7 biji, mungkin ada yang putih, ada yang merah. Itu nggak ada isi obat. Jadi ceritanya kalau perempuan minum ini, minum yang warna putih ini, dia akan mens ya. Nah, kalau misalkan ibu mau umroh, mau haji, biasanya dikasih yang ini, diminum terus, zat aktif ya artinya ya. Itu mulai berangkat sampai pulang itu kita minum ini ya. Kalau ini implan Bu, implan ditaruh di bawah ya. Nah, ditaruh di situ. Ibu kidal nggak kan? Nah, kalau kidal dipasangnya di kanan, kalau normal dipasangnya di kiri. Isinya 2, ini juga obat ya, hormon. Ini hormon, ini suntik. Nah, ini zaman dulu IUD itu namanya spiral. Spiral memang bentuknya kayak spiral. Tapi ini udah nggak ada. Ya, sekarang udah nggak ada. Sekarang dipakainya yang IUD. Nah, IUD tadi yang udah pasang, udah ya IUD. IUD ini apa ininya Bu? Yang warna coklat itu apa? Ya, tembaga. Tembaga untuk apa? Tembaga untuk mematikan atau melemahkan sperma yang masuk ya. Kayak gini. Maaf. Ini peralatan saya. Nah, ini lebih jelas ya Bu, rahim dan sebagainya. Jadi nanti penis masuk ke sini. Ini IUD itu terpasangnya begini Bu, di rahim ya. Nanti ada benang keluar sedikit tapi tidak ngambai sampai keluar. Jadi hanya sampai 2 cm di dalam vagina. Nah, jadi kalau ada sperma masuk ketemu sama tembaga ini, dia akan lemah. Dia tidak akan bisa berhasil mencapai sel telur yang lagi nongkrong di sini nungguin. Ya. Jadi udah lepas lagi seperti itu ya untuk IUD. Nah, tadi kan si tadi Pak Rizal bilang suka perih dan sebagainya. Nah, ini ada benar kan Bu? Ya. Kalau misalkan si suaminya mengeluh, mungkin ibu masih kering, jadi belum ada lendir dan sebagainya. Jadi yang pakai IUD itu harus pemanasan dulu, bukan pemanasan stretching terus jalan-jalan, bukan ya Pak. Jadi dirayu-rayu gitu ya, si ibunya dirayu-rayu sampai timbul rangsangan, dia akan keluar lendir di vagina, itu akan menutupi benang ini. Jadi pas penis masuk itu tidak sakit. Jadi bedakan antara sakit dan terasa. Jadi kalau misalkan ibu mau tanya ke si bapak, Pak, karaos atau napi nyeri? Beda. Kalau kerasa mungkin kerasa ada sesuatu ya, tapi belum tentu sakit. Kalau dia sampai au gitu, nah. Tapi ibu minta untuk suami merangsang dulu ibu, baru bisa keluar, baru menutupi lendirnya, menutupi benang ini. Jadi nggak bisa yang begitu jros nggak bisa kalau untuk yang pakai IUD ya. Nah kalau untuk yang menggunakan apa tadi itu pil, suntik, implan ya, itu semuanya membuat si lendir vagina itu kental. Jadi kental banget. Jadi kalau sperma masuk itu disoledan ya kan, karena lendir dan licin di situ, makanya dia nggak pernah nyampe ke
saluran telur tadi. Itu cara kerjanya. Nah, ibu kan mungkin mikir, kan pil teh diminum, suntik itu disuntikin di bujur ya, implan di tangan, kok bisa jadi nggak hamil? Karena memang si pil, suntik, terus implan itu obatnya itu menyuruh otak untuk bilang, oh kamu pergi ke sana, gitu ya. Jadi dia nggak akan ke lambung, nggak akan ke usus, nggak akan ke tulang, tapi dia akan langsung ke mengarah ke rahim. Jadi mengganggu lendir, terus mengganggu kesuburan si ibunya. Ya, jadi bu, bedanya itu. Nah, kalau kenapa disebut IUD MKJP jangka panjang? Karena dipakainya dalam waktu panjang, 5 tahun ibu diam aja, gak usah ngapa-ngapain, harus kontrolnya berapa lama bu? 6 bulan sekalian dengan IVA test, atau kalau mau HPV DNA. Jadi jangan diem aja, data ayana naon untuk kita kontrol, gak boleh. Jadi 6 bulan harus kontrol, gitu ya. Nah untuk KB itu tidak ada kata jelek, tidak ada kata murah, tidak. Yang ada cocok atau tidak cocok. Ya, misalkan ibu, saya mah pengen yang impor, IUD impor, Novate 3 tahun ya, katanya kalau si benangnya kena lendir itu jadi kayak soun, halus banget. Tapi ibu gak cocok buat apa gitu ya. Jadi semua KB itu pasti bagus, tapi tidak 100% berhasil. 99% akan berhasil, 1%-nya kumaha loh ya. Bisa spermanya yang kayak mobil balap, atau ibu sel telurnya sangat bagus, subur banget, hormonnya itu. Jadi kalau misalkan kayak tadi ada kegagalan dan sebagainya, bukan bu bidan, bukan puskesmas, bukan dokter yang salah pasang ya. Apalagi setelah diperiksa, ada di situ IUD-nya tetap ada yang tadi seperti saya tunjukin, kok bisa hamil lagi? Nah mungkin ada faktor lain, sperma bagus, atau ya memang kata Allah jadi ya jadi aja gitu ya. Jadi bukan berarti kalau hamil lagi, oh berarti bu bidan ini yang tebisain ya, karena semuanya ya. Terus tadi Pak Rizal bilang kan gratis bukan berarti jelek, karena dokter bidan atau tenaga kesehatan nggak bisa. Misalkan ibu diimplan kan tadi dibius ya, di baalan. Oh ibu gratis dikasih aja setengah botol, nggak bisa. Ya, operasi BPJS di rumah sakit Santosa misalkan, ibu BPJS obat bius nama setengah, kan nggak bisa ya. Jadi tidak ada. Jadi betul kata Pak Rizal, memang kita gratis, nanti rumah sakit dibayar oleh BPJS kalau dibayar ya bu ya. Kadang-kadang 6 bulan lagi baru dibayar ya. Begitu juga ya. Oke ya. Jadi pokoknya ingat, cocok tidak cocok, bukan bagus atau mahal. Dan insya Allah semua pelayanan KB mau gratis mau bayar itu sama perlakuannya ya, karena nggak mungkin dibeda-bedakan. Oke ya. Terus karena ibu tahu kalau punya anak ada 4T. 4T itu apa aja? 4T terlalu terus sering, terlalu banyak, terlalu dekat, bukan terlalu sering banyak. Terlalu sering berbuat, terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu tua sama terlalu muda. Sekarang umur berapa bu yang boleh bukan boleh menikah, yang boleh hamil aja? Untuk perempuan 20, 19, 20 ya, 19, 20 itu dibilang bahwa laki 25. Kenapa harus 25? 21 boleh nggak? 21 boleh ya kalau udah ada modalnya mah ya. Nah, kalau laki-laki begitu akil balik, dia akan langsung bagus sperma dan sebagainya. Beda dengan perempuan. Perempuan kalau sudah akil balik kan tandanya keluar apa? Nah, keluar haid itu belum tentu organnya bagus, rahimnya bagus, telurnya bagus. Jadi dia akan rata-rata berdasarkan penelitian bagusnya itu nanti di usia 19 tahun ke atas. Kalau misalkan belum bagus, resiko bayinya apa aja bu? Itu tahu nggak?
Kalau misalkan masih 15 tahun hamil, prematur kecil ya, prematur kecil atau perdarahan atau remajanya nggak mau makan jadi anemia, ibu tahu anemia kurang darah itu ya. Nah itu kenapa sekarang disebut bahwa 19 tahun yang paling bagus untuk melahirkan ya. Oke, kemudian tadi saya menjawab yang pertanyaan ibu, pasang IUD misalkan apakah sedang, yang bagusnya itu sedang haid, mau banyak atau mau sedikit bebas ya. Kalau misalkan lagi layanan KB begini, ibu pengen IUD, ibu tidak mens, itu nggak apa-apa juga, bisa, cuman lebih kurang enak sedikit lah gitu ya. Kalau misalkan lagi menstruasi itu mulut rahimnya tuh kebuka. Kalau tidak mens lebih tertutup. Tapi ibu bisa aja dipasang kalau misalkan datang ke layanan gratis ternyata tidak mens ya. Kemudian IUD tadi yang bertanya IUD apakah keputihan? Ya, karena IUD itu barang asing yang ada di dalam rahim. Kalau tubuh kita kalau ada barang asing itu kadang-kadang sering pengen dikeluarin dengan caranya mengeluarkan lendir ya. Ada yang ibu dengar nggak mitos atau apa sih omongan-omongan yang belum tentu benar ya tentang IUD? Ada Bu. Apa aja? Ngabelit. Pabelit? Ngabelit. Oh ngabelit itu siapa? Ada Ngabelit animo itu. Ngabelit apanya? Jadi tong make IUD, oke ngabelit cuma anu rahim. Oh, ada animo ya itu. Talinya enggak, kalau kita lihat dia di dalam rahim ya tadi kan. Di dalam rahim sini nggak ada kemungkinan dia akan membelit-belit. Tapi kalau misalkan kelamaan Bu, ada yang lupa sampai 15 tahun baru dibuka, dia itu keburu lengket, mungkin itu maksudnya, bukan ngebelit tapi lengket. Jadi lengket kemana-mana, jadi kalau mau dicabut itu susah. Makanya sekarang harus 5 tahun sekali diganti dengan yang baru ya, jadi gampang dicabutnya, terus ibu rasa sakitnya juga berkurang. Terus apalagi Bu selain ngabelit? Itu ada hubungannya nggak? Ada. Jadi ibu nanti kalau misalkan mau dimasukkan IUD itu diukur sama Bu Bidan ya, ada alatnya, diukur sampai sini itu berapa senti. Pokoknya minimal 5 cm sudah bisa dipasang. Nah kadang ada yang begini, Bu katanya 4 cm, mungkin belum ditarik pada waktu saat pemasangan, kurang ditarik rahimnya jadi kayak pendek. Tapi sebetulnya jarang yang atau tidak ada yang kedalamannya hanya 4 cm, biasanya 5 sampai 10. Kalau yang baru melahirkan itu biasanya 11-12 masih bisa dipasang ya. Ada lagi yang mau ditanya seputar IUD? Harus dibuka Bu, apalagi dia menopause. Oh, karena kalau menurut agama kita ya, agama Islam kan kalau meninggal tidak boleh ada alat di dalam. Jadi misalkan itu bisa satu trik kita untuk bilang ibu nanti ibu pilih kabujeng naot gitu ya, barangnya masih ada di dalam dan juga udah nggak ada perlunya. Kalau misalkan di atas, apalagi kalau udah menopause kan nggak ada perlunya. Terus kalau misalkan di atas 10 tahun itu bisa menimbulkan infeksi dan sebagainya. Gitu aja Bu, kalau untuk itu ya, atau mungkin ya kata-kata maaf mungkin. Ya kan? Ibu gimana kalau itu pamitos maaf tuh mah di luaran jegang-jegang itu nggak mungkin ya, kan sudah kaku gitu. Jadi dibilang gitu, karena nggak ada gunanya, malah menimbulkan banyak bahaya. Ya. Nah, siap ya. Ada lagi Bu? Ya. Oh, satu, misalkan bisa aja dia pada saat mens banyak dia keluar, nggak ketahuan, itu bisa. Kalau bergeser itu barangkali pada saat, biasanya kejadian itu pada saat mens banyak aja. Kalau berhubungan tidak bisa mengganggu posisi ya.
kalau berhubungan si penis hanya sampai sini. Dia nggak mungkin bisa sampai mengubrak-abrik yang ada di dalam. Seberapa kuat sih punya Kang Indra ya sampai bisa ini ya? Biasanya laki satu-satu. Gitu. Iya, menstruasi banyak dia bergeser, atau mungkin kemarin-kemarin pernah infeksi di dalam rahim karena tidak cocok itu, dia seperti memompa-mompa, kemudian dia akan berubah posisinya bisa. Jadi jangan tunggu sampai setahun untuk kontrol ya Bu, 6 bulan, lebih bagus 3 bulan sekali kontrol, jadi ketahuan. Jadi kalau benangnya itu disisakan untuk melihat kalau dia masih 2 cm berarti masih bagus. Kalau benangnya udah semakin panjang, mungkin dia udah mulai turun atau hilang, mungkin kelipet ke dalam atau IUD-nya lepas. Gitu. Ya, ya. Oke. Sekarang ya satu lagi Bu. Nah itu nggak cocok bisa. Ya, ya. Jadi biasanya nggak langsung dicabut ya Bu. Yang perdarahan terus itu mungkin nggak cocok karena dia si rahimnya pengen ngeluarin, kemudian terjadi radang-radang itu mengeluarkan darah. Itu biasanya bidan atau dokter kasih obat dulu. Kalau masih terus-terusan itu harus dicabut. Barangkali dia nggak cocok. Istirahat dulu, mungkin pakai pil atau pakai kondom, nanti dicoba lagi. Gimana Bu pakai IUD? Pakai IUD nggak haid? Apa mungkin sebelumnya masih pakai suntik? Ya. Ya. Umurnya berapa? Itu mesti dilihat ya, barangkali apa memang dia bukan karena IUD-nya, tapi ada hormonnya yang kurang si ibu ini, hormon yang kurang, jadi dinding rahimnya nggak pernah tebel, jadi tidak ada yang dikeluarkan sebagai darah mens. Ya, nah sekarang ibu nanti edukasi, barangkali ada aseptor yang mau vasektomi atau operasi pada laki-laki, itu sesudah operasi itu harus 16 kali mengeluarkan air mani baru aman, ya, karena masih ada sisa-sisa di saluran. Jadi kalau misalkan kalau itu kan 15 16 kali ya Bu, 16 kali, bukan 16 hari, bukan 16 minggu, bukan 16 bulan. Terus mengeluarkannya boleh sendiri, boleh lagi berhubungan seksual, itu bebas. Pokoknya nyemprotnya mesti 16 kali baru aman untuk tidak berbahaya. Mana wi air Nah, selama 16 kali kalau berhubungan seksual dengan dengan istrinya itu harus pakai kondom dulu ya, seperti itu. Nah sekarang ibu kan pasti harus tahu caranya. Tadi Ibu Kader ya, Ibu Kader bilang bukan balon apa, si kondomnya dibetot-betot itu. Nah berarti belum tahu. Oke, sekarang siapa yang mau mencoba memasang kondom di depan? Bu, seraganya aja. Saya minta ibu aja. Bu, hiji deui. Oke, Pak Indra pegang ini. Siap ini? Ya. Oke. Ayo Bu. Ini macam-macam ya Bu. Ada yang invisible, itu yang jadi yang Ini ada anjing gimana ini nggak apa-apa. sampai gini. Ini ya artinya Ibu jadi mah yang mengurungnya. Ya. invisible itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau pakai kayak nggak pakai kondom ya. Terus ini neon ya, ini yang glowing in the dark. Jadi kalau mati lampu dia akan bersinar. Nah, ya masih ada. Luar biasa. Ini rasa apa nih? Ini wangi semangka ya. Oke, terus ada Yang suka semangka kembali silakan. terus ini putih.
apa ya? Rege-rege gitu ya. Rege-rege. Oke, nah kalau pakai kita lihat nanti ya, kalau kondom itu kan ada pelupasnya. Nah, kalau misalkan kering harus dibantu dengan pelumas atau gel. Ini ada di Indomaret juga ada. Dia biasanya jualannya begini, barengan. Selain untuk pakai kondom juga, ini untuk ibu-ibu yang sudah menopause, ya. Yang ibu-ibu sudah menopause, kan sudah kering, sudah nggak nyaman, sebelum berhubungan oles dulu pakai ini. Ya, ini ada Fiesta, ada Durex, ada. Jangan pakai oli mesin, jangan pakai Jalantah, jangan pakai body lotion, nggak boleh, ya. Itu nggak sesuai. Oke, nah sekarang kalau mau pakai kondom kita lihat apanya dulu, Bu. Ya, expirednya ya. Bentar. Nah, expirednya ini masih. Ini tulisannya 2029. 2029. Oke. Nah, terus dilihat kemasannya ada yang bocor, sobek dan sebagainya. Ini sobek ada nggak, Bu? Oh, enggak, aman. Oke, sip. Nah, si bapaknya harus dalam kondisi ya, jadi kejadiannya sewaktu-waktu. Sehari-hari harus gini, istrinya yang pasangin, dia sambil diajak ngobrol, jangan bebas. Oke? Pak. Nah, jangan diomel. Apa penyebab bapaknya suka ngulapes? Tadi cowok. Si ibu nak kiwain. Ya, dok ya, udah semangat. Wah, mau cantik kayak apa ya, mau seksi, mau kayak Dewi Persik, tapi udah laki-laki sudah. Melahek. Ini kan kebahagiaan supaya seperti ini. Oke, nah siap. Oke, nah teman dibuka. Oke, dibuka. Nah ini ibu lihat jangan kebalik pas ngegulungnya ya, berarti yang harus ke dalam lipatannya. Terus ada kayak dot. Ini tempat nanti menampung air mani. Nah ini harus dipencet supaya tidak ada udara. Kalau masih ada udara nanti dia sobek, meledak ya. Jadi setelah dipasang. Oke, nah pasangkan. Ini mesti sambil dipencet, Bu. Tapi Gusti, Nggak boleh, ya pencet terus. Nah ibu lihat nih tuh, ada rege-regenya. Terus harus dipasang sampai atas, nggak boleh sampai setengah. Jadi harus sampai. Oke, kalau sudah selesai harus langsung dicabut, bukan dibuang. Kenapa harus langsung dicabut? Nggak boleh lama-lama. Nanti keburu mau lapes, ketinggalan kamunya. Ya, ada tisu nggak ya? Ada tisu. Nah, sebetulnya, jadi sebetulnya ini maaf saya nggak bawa tisu. Ini harus pakai tisu aja, ditarik, ditutup, masukkan ke kresek, dibuang. Jadi tadi tidak ada benyeng-benyeng, tidak ditali-tali, itu semuanya bukan dibenyengin. Ya Bu ya, oke sudah paham? Ya, terima kasih. Oke, masih ada yang mau bertanya nggak Bu? Ya, Bu Dokter, silakan. ada ketakutan. Ya. Nanti setelah pulang dari sini langsung yang kebayang itu muka saya, Bu. Pasti ibu-ibu tuh ya? Jangan ya. Ya Bu. Kalau yang namanya menopause ini itu kalau operasi. Oh, bukan menopause dini. Kalau yang menopause dini itu diangkat kandung telur ya,
atau dia mungkin ada penyakit apa, tumor di daerah organ reproduksi, terus di ronsen itu kemudian si kantong telur yang isi hormon kita itu tidak berfungsi, itu menopause dini. Tapi kalau gairah itu sebetulnya komunikasikan dengan suami. Mungkin suami pengen, kita lagi nggak pengen, atau kita pengen tapi pikiran itu keburu ada anak ketok, ya, tukang sayur lewat. Itu tadi kompor udah mati belum, ya. Jadi kalau perempuan tuh gampang terganggu, ya. Jadi kalau misalkan banyak pikiran dan sebagainya, atau capek dan sebagainya itu susah banget, gitu, ya. Jadi mungkin nggak ada. Jadi maksudnya komunikasikan dengan suaminya mesti ngapain, gitu, ya. Jangan langsung kocok beres tendang. Tadi siapa yang bilangnya? Kalau udah beres teh tinggalkan begitu ya Bu. Nah. Oke, ada lagi Ibu? Steril. Ibu di steril perempuannya. Tapi terus menopause. Enggak apa-apa Ibu. Nggak bisa. Jadi kalau sudah di steril laki dan perempuan tidak bisa dioperasi dibalikin lagi, nggak bisa ya Bu. Kalau misalkan dokter bedah bisa melakukan operasi penyambungan, tapi belum tentu spermanya bisa lewat atau telurnya bisa lewat. Syarat untuk vasektomi steril apa aja Bu syaratnya? Anaknya 3 minimal. Terus usianya di atas 35, kemudian sepakat antara suami istri tidak bisa punya anak lagi. Sudah ya Bu? Oke. Hadiahnya tuh siapa aja ya? Tadi bagiin aja ya. Ini banyak kok, bagiin aja tadi yang ini, yang menjawab ini, kemudian yang tadi 4 yang demo. Ibu ini, terus mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Cukup? Boncos itu yang bertanya. Habisin aja, habisin. Tes. Jangan lupa ya, tadi yang jadi tester boleh dapat hadiah juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup ya. Nanti silakan masuk ke depan aja Bu, ke Alfa. Oke, terima kasih Bu Dokter atas paparannya. Mudah-mudahan ini menjadikan sekali lagi wawasan buat kita semua. Kebetulan memang saya pribadi pun tadi ketika latihan perihal komposisi Bu ya, letak dari penis dan yang lainnya itu jadi satu tambahan ilmu buat kita ya. Oke. Hadirin yang terhormat, tidak terasa kita telah sampai di penghujung rapat ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dan saran yang telah diberikan. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas nama seluruh panitia, saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu yang sudah pelayanan, yang sudah dilayani sebelum pulang nanti ke aku dulu ya. Ibu kadernya kalau yang akseptornya sudah pulang, mau langsung pulang boleh ke aku dulu, tapi kalau yang akseptornya masih ada, tungguin ya. Terima kasih. Silakan ya Bu ya, ada yang harus ditandatangani.